Selamat pagi, siang, sore. Sekarang saya akan menjelaskan dan menjabarkan soal profesi graphic design, khususnya dalam studio branding yang biasanya mengerjakan branding, brand identity, lalu visual identity, brand strategy, dan sebagainya yang masih termasuk dalam graphic design. Nah, lalu job desk seorang graphic designer adalah untuk memakai alat manual atau alat digital untuk membuat tadi yang disebut, yaitu identitas brand, visual, lalu juga environment graphic design yang akan masuk dalam visual identity, yang juga akan termasuk logo, lalu collateral, graphic asset, desain template, dan sebagainya. Tanggung jawabnya mereka adalah untuk mengonsultasi dengan baik dengan klien, lalu membuat sebuah ide, merancang desainnya, dan mampu untuk mempresentasikan hasil yang dibuat itu, lalu membuat mereka yakin dan percaya diri untuk akhirnya memakai desain tersebut dan memasarkan produk atau service mereka atau bisnis atau organisasi apapun yang mereka miliki kliennya. Lalu kualifikasi untuk sebuah desainer grafis adalah untuk mampu memiliki creative thinking, lalu keterampilan manual dan digital, kemampuan untuk memiliki service, komunikasi, dan teamwork antar tim ataupun komunikasi antar desainer, creative director, dan klien. Lalu juga pentingnya untuk sebuah kesadaran budaya dan wawasan yang luas di bidang visual. Walaupun sering dibilang penting juga untuk seorang desainer untuk tahu cara memakai alat digital dan sebagainya, yang membuat seorang desainer tidak tergantikan tuh dari pengetahuan mereka dan wawasan mereka di dunia visual, wawasan mereka yang pernah mereka alami sebelumnya, pengalaman mereka, dan media dan karya pun pernah terekspos ke diri mereka selama mereka belajar seni ini. Jadi sebuah kayak bagaimana perjalanan seninya itu membuat value yang dalam diri masing-masing mereka. Lalu dalam proses desain untuk desainer grafis, biasanya pertama mereka memiliki ada rapat perdana sama kliennya. Di sana mereka juga akan membahas biaya. Lalu kemudian dari desainernya mereka membuat sebuah pendahuluan seperti ceritanya seperti apa untuk brandnya, lalu riset apa yang mereka jalani untuk membuat desainnya, lalu membuat mood board, membuat segmentasi, lalu setelah itu dipresentasikan pada klien. Kalau setuju, dilanjut dengan membuat brand identity, lalu visual identity, yang kemudian itu akan dipresentasikan bolak-balik beberapa kali antara desain dan presentasi sampai akhirnya di tahap desain akhirnya mereka akan presentasi dan akan memberikan workshop untuk desainer mereka yang ada di kliennya jika ada, supaya mereka bisa memakai desain sesuai grafik standar manualnya. Nah, untuk biayanya biasanya setiap studio punya rate tertentu atau tidak. Biasanya mereka akan meminta persentase dari hasil kenaikan penjualan dalam rangka waktu tertentu. Misalnya dalam 6 bulan akan diestimasi akan kenaikan 100 juta, berarti studionya atau graphic designer akan ngambil seperti 10% dari 10 jutanya yang diestimasikan. Kemudian adalah etika desain. Untuk desain perlu ada kode etik untuk desainnya itu tidak ofensif, desainnya aman untuk digunakan, dan secara kultural itu sadar. Jadi nggak ofensif tadi, tidak ada unsur rasialnya, terus tidak akan mengejek satu kelompok apapun dalam masyarakat itu. Tentunya juga untuk bekerja dengan klien perlu ada sopan santun standar yang biasanya dilakukan oleh pihak profesional.
Lalu untuk memilih project, walaupun semua memiliki opportunity yang sama, tapi nggak semuanya memiliki opportunity untuk memiliki cara yang sama, untuk cara yang berbeda-beda untuk mencapai kekayaan yang perlu dicapai sama seorang desainer. Jadi kalau bisa untuk memilih proyek yang kliennya tidak fraudulent, tidak sering menipu, secara track recordnya company itu mereka termasuk baik. Dan untuk copyright tentunya tidak melakukan plagiarisme, tapi juga tidak menggunakan copyright sebagai alat untuk mengeksploitasi desainer-desainer lain, dimana kita membatasi intellectual property kita untuk membuat uangnya saja. Mungkin beberapa hal tidak seharusnya harus dibayar untuk dapat asetnya itu. Jadi yang penting dalam copyright adalah untuk memastikan yang membuat itu mendapat kredit yang mereka dapat pantasnya. Yang penting itu dalam copyright. Nah, contoh pelanggaran dalam desain adalah untuk desain visual, desain identitas brand, lalu brand strategy dan brand activation buat festival yang dibuat oleh Billy McFarlane dan rapper namanya Ja Rule yang namanya Fire Festival. Jadi diiklankan sebagai festival musik dan berkumpul-kumpul untuk orang-orang yang elit, katanya seperti itu, pembayarannya lumayan mahal. Lalu ini diadakan di sebuah pulau atau sebuah pantai yang eksklusif dan memiliki santapan yang gourmet juga. Dan juga nanti ada acara-acaranya yang diiringi oleh musisi-musisi terkenal kayak designer sama namanya Major Lazer. Dan ini semua orangnya terkenal. Juga brand activation mereka mempromosikan Fire Festivalnya menurut melalui banyak tokoh-tokoh public figure yang terkenal kayak keluarga Kardashian, lalu Hannah Ferguson, Emily Ratajkowski, dan banyak orang lagi yang terkenal semua. Tapi akhirnya dari pemasaran ini, dari desain yang dibuat juga, akhirnya ini tidak sesuai sama apa yang diiklankan, sehingga itu membuat pekerjaan desain grafis ini dan juga yang termasuk brand strategy dan brand activation itu tidak beretika karena dia menipu dan mengeksploitasi banyak orang oleh uangnya, seperti itu. Jadi untuk merangkum, graphic designer adalah profesi yang membuat desain grafis yang termasuk identitas visual brand, lalu dia juga membuat brand strategy dan brand activation. Dia harus perhatikan dalam copyright, cara dia untuk memilih klien juga, dan memastikan yang dia buat itu tidak menipu orang, tidak memanipulasi, dan tidak seperti membrainwash orang. Jadi harus tetap jujur dan memberikan value yang tepat pada brand yang mereka ingin iklankan. Terima kasih.